Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang Suryana, dosen program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April. Video yang dibuat ini dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikat dosen berupa pernyataan di dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT. Saya selaku pemegang mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan bobot 2 SKS, kode mata kuliah ANBB 301. Adapun pembelajaran dalam hukum administrasi negara, yang pertama fungsi hukum administrasi negara, bentuk-bentuk hukum administrasi negara, peradilan tata usaha negara, desentralisasi dan pemerintah daerah, peradilan tata usaha negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta sumber-sumber hukum administrasi negara. Adapun materi pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, diharapkan bagaimana pemerintah harus menjalankan pemerintahan yang baik atau good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, serta mahasiswa memahami apa itu pemerintahan yang baik terkait akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan lain sebagainya. Ya. Adapun bobot hasil penilaian pembelajaran untuk kehadiran aktivitas 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester 40%. Selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun pokok bahasannya pengertian good governance, arti pentingnya pemerintahan yang baik, serta asas-asas pemerintahan yang baik. Baiklah, kita membahas ke substansinya. Pertama, istilah good governance yang ditampilkan di layar, ya, diartikan sebagai kepemerintahan, pengelolaan, ya, dan penyelenggaraan. Good governance dapat diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik, yaitu mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip dasar good governance. World Bank mendefinisikan good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, ya, dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Ya. Selanjutnya, nah, dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang berlaku. Jelas ya. Mulai di konstitusi, ya, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada lagi bawahnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya. Bawahnya lagi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Itu peraturan perundang-undang yang berlaku. Jelas ya. Untuk mencegah penyalahgunaan jabatan wewenang dan untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi yang baik dan bersih. Jelas ya. Berikutnya terkait Nah, ini pendapat ahli menurut Prajudi Atmo Sudirjo, ya, bahwa ada beberapa asas kebonafidan pemerintah atau administrasi negara yang dapat dibagi dua. Yang pertama, asas-asas mengenai prosedur dan atau proses pengambilan keputusan, ya, yang bila mana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pertama, asas menyatakan bahwa orang-orang yang ikut menentukan atau dapat terjadinya keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi atau vested interest di dalam keputusan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, asas bahwa keputusan-keputusan yang merugikan atau mengurangi hak-hak seorang warga masyarakat atau warga negara tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan kepada warga tersebut untuk membela kepentingannya. Yang ketiga, asas yang menyatakan bahwa considerance, pertimbangan, motivering dari keputusan wajib, cocok atau dapat memberikan diktum atau penetapan daripada keputusan tersebut, dan bahwa considerance tersebut menggunakan fakta-fakta yang benar, ya. Berikutnya terkait asas-asas umum pemerintahan baik pada tahun 1950 di Nederland atau Belanda telah dibuat laporan terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya. Di antaranya asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk suatu keputusan, asas jangan mencampur adukan kewenangan, ya. Kewenangan dimiliki oleh para pejabat publik, jelas ya. Asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran. Selanjutnya, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan, serta asas penyelenggaraan kepentingan umum. Jelas ya. Itu asas pemerintahan berdasarkan apa yang disampaikan di Belanda atau Nederland tahun 1950. Jelas ya. Berikutnya terkait asas-asas pemerintahan yang baik. Yang pertama, asas kepastian hukum. Nah, asas adalah negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan,
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Jelas ya. Setiap penyelenggara harus memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya. Yang kedua, asas tertib penyelenggara negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggara negara. Jelas ya. Berikutnya, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kepentingan umum atau kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif. Jelas ya. Berikutnya, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Jelas ya. Ya, selain itu ada istilah transparansi, yaitu keterbukaan ya terhadap penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, serta rasa negara. Berikutnya, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai penyelenggara negara. Ya. Nah, berikutnya terkait asas-asas pemerintahan baik, bagaimana asas-asas umum pemerintahan baik dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kata kuncinya yang pertama, adanya partisipasi. Nah, setiap negara baik langsung maupun melalui perwakilan mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan. Ini jelas kan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. Jelas ya. Bagaimanapun suatu program kebijakan tidak dapat berhasil seandainya tidak ada partisipasi dari masyarakat. Ya. Jadi yang kedua, aturan hukum atau rule of law, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, ya, terutama hak asasi manusia. Nah, tidak tebang pilih. Kadang sekarang ada adegium hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu, ya. Tidak ada pandang bulu, semua sama di hadapan hukum, ya. Tidak ada pejabat, petani, nelayan, atau apapun, semua sama, ya. Kalau misalkan ada yang melanggar, ya harus dihukum, diberi sanksi sebagaimana mestinya, jelas ya. Berikutnya, transparansi, nah, yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, jelas ya. Informasi dapat peroleh oleh mereka yang membutuhkan, dapat dipahami dan dimonitor. Bagaimana pemerintah harus transparan dalam setiap kebijakan, program atau apapun. Rakyat harus tahu, ya, berapa besar anggaran program tersebut, kan? Apakah program tersebut berjalan sebagaimana mestinya? Itu disebut transparansi, transparan, keterbukaan. Berikutnya, ketangkapan atau responsiveness, yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder atau para pemangku kepentingan, ya, dengan baik dan aspiratif. Jelas ya, kita semua ada stakeholder, warga negara. Kedaulatan ada di tangan rakyat, jelas ya. Pejabat publik, penyelenggara negara harus melayani warga negara dengan baik, itu kan. Goalnya itu jelas kan, pelayanan yang baik kepada warga negara atau masyarakat. Berikutnya, orientasi pada konsensus, governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi perantara, ya,
kepentingan berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Nah, itu kan ya jelas. Berikutnya, kesetaraan atau equality. Nah, semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya. Jelas ya. Semua warga negara berhak memperoleh yang sama di bidang pendidikan, kesehatan, yang lain-lain. Tidak membeda-bedakan atau tidak bersifat diskriminatif. Jelas ya. Berikutnya jelas kata kuncinya efektivitas dan efisiensi, bahwa penggunaan semua sumber-sumber, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, jelas ya, secara berhasil guna dan berdaya guna. Ini ya. Berikutnya, nah ini alhamdulillah perkuliahan hari ini materi sudah selesai. Silakan ada yang mau bertanya, kita buka sesi 3 orang ya untuk penanya. Silakan Yusuf yang pertama, silakan Yusuf. Menurut Bapak, apa ciri-ciri asas pemerintahan yang baik di Indonesia ini? Lalu apakah asas pemerintahan yang baik ini telah terlaksanakan di negara kita? Nah, bagus Yusuf, atas terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana ciri-ciri pemerintahan baik? Ya, yang sampai tadi jelaskan adanya partisipasi masyarakat, jelas itu ya. Bahkan apa harga mati, katakanlah sehebat apapun program kebijakan dan pemerintah tanpa ada partisipasi masyarakat jangan berharap berhasil, gitu ya. Yang kedua jelas saya sampaikan, penyelenggara negara harus transparan, terbuka. Setiap program kebijakan apapun harus disampaikan, ya, harus tahu warga negara masyarakat. Jangan sampai satu program kebijakan masyarakat tidak tahu. Apa sih tujuan anggaran tersebut? Misalkan program tersebut, kebijakan tersebut, ya, anggarannya berapa? Itu kan harus tahu, ya, warga negara. Karena pada prinsipnya, ya, itu kembalikan lagi kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah itu, ya. Sampai tadi kan partisipasi, keterbukaan, efektif, efisien, nah, itu kan jelas ya. Efisiensi anggaran, nah itu kan skala prioritasnya untuk apa saja sih yang urgent, yang mendesak dikedepankan. Nah itu ya. Makasih Yusuf atas pertanyaannya. Yang lain, Yolanda, silakan Yolanda. Menurut Bapak, kenapa apa penyebab kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik itu masih sering terjadi? Padahal kan asas umum pemerintahan yang baik itu telah secara tegas melarang tindakan tersebut. Wah, mantap pertanyaannya, keren. Nah itu kan sebab-sebab penyelenggara belum baik. Nah itu kan dikembalikan lagi sumber daya manusianya. Apakah sudah berintegritas atau belum? Kata kuncinya integritas, kejujuran. Nah itu ya. Ironisnya bagaimana negara kita kan masih banyak korupsi yang merajalela. Nah itu kan salah satunya itu menyangkut integritas sumber daya manusianya. Nah itu ya. Jadi berhasil satu program kebijakan, kalau misalkan masih ada apa istilahnya korupsi, markup atau apapun, nah itu kan salah satu penyebab apa menghambat pemerintahan yang baik dan benar, tata kelola pemerintahannya, kata kuncinya itu kan sumber daya manusianya, ya. Berikutnya menempatkan orang pada tempatnya. The right man on the right place. Nah itu kan integritas dan keahlian. Nah itu kuncinya itu dua. Bagus ya Lana. Makasih ya. Yang lain satu orang lagi silakan Andika. Jika dalam suatu kondisi terjadi benturan antara asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum, asas manakah yang seharusnya menjadi prioritas oleh pemerintah? Apakah pemerintah boleh mengesampingkan kepastian hukum demi kepastian umum? Ya,
Makasih, keren sih pertanyaannya. Nah itu kan antara kepastian hukum dan kepentingan umum jelas satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Ya, salah satu atau kedua-duanya harus ada. Ya, ada yang kuasa hukum dan kepentingan umum didahulukan, jelas satu kesatuan yang harus. Nah itu kan harus seiring sejalan. Ya. Kepastian hukum jelas diperlukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Kepentingan umum jelas ya harus diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi antara kepentingan umum dan kepastian hukum satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Ya, makasih atas pertanyaannya Andika, Yolanda, Yusuf ya. Saya Bapak kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.